tahun yang lalu, atau tepatnya 20 Februari 2025 di Jakarta, Dr. Hamartoni MSI dan Romli Eskop MK dilantik Presiden sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Pelantikan itu dilakukan serta bersama ratusan kepala daerah setanah air di Tugu Monumen Nasional Monas, Jakarta. Dan saat ini sudah genap 1 tahun Hamartoni Romli memimpin kabupaten berjuluk Ragam Tunas Lampung. Tentunya waktu 1 tahun dari masa jabatan 5 tahun yang diberikan konstitusi bukanlah waktu yang panjang dalam kalender pemerintah daerah, ditambah lagi dalam situasi belakangan ini yang sering dilanda bencana akibat cuaca ekstrim. Namun, refleksi setahun kepemimpinan ini memberikan pembelajaran bahwa kerja nyata layak diapresiasi ketimbang sekedar berwacana. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak sekedar hadir secara simbolik, melainkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, mulai dari evakuasi, bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga koordinasi lintas sektoral. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus bekerja guna mewujudkan Lampung Utara bermartabat, maju, aman, dan sejahtera, dengan mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, menghadirkan layanan publik yang inovatif, membenahi tata kelola pemerintahan, serta menguatkan sektor pertanian dan perkebunan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dr. Andes Inji Indrianti, MH, saat membuka dan menyampaikan laporan kegiatan refleksi kinerja 1 tahun Bupati dan Wakil Bupati, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Kegiatan refleksi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, menyempurnakan kebijakan, serta implementasi program secara berkelanjutan. Acara yang berlangsung di Gedung Pusiban Agung pada Selasa 3 Februari 2026 dipadati para penjabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara beserta para tamu undangan. Bahkan, Bupati dan Wakil Bupati terus hadir pula dengan mengenakan seragam kebesaran aparatur sipil negara dengan warna khas kuning kaki lengkap dengan atributnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus mendorong ekonomi kerakyatan berdasarkan data. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,12%, sementara di 2024 sebesar 4,10% dengan indikator kesejahteraan angka kemiskinan 16,92% di 2024, turun menjadi 15,78% di 2025. Artinya, jumlah penduduk miskin berkurang 6.920 jiwa. Kemudian pembangunan manusia juga terus dikuatkan. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang sebelumnya 71,42 menjadi 72,28. Tingkat pengangguran terbuka juga alami penurunan dari 5,85% menjadi 5,78%. Pelayanan dasar kesehatan juga terus ditingkatkan. Di RSUD Riyakudu, pembenahan tata kelola terus dilakukan, mulai dari peningkatan standar pelayanan, sarana prasarana, digitalisasi, hingga penyederhanaan alur pelayanan. Alhasil, bed occupancy ratio angka penggunaan tempat tidur 6,2% di 2024 menjadi 21,20% di 2025, serta mendapat penghargaan Ombudsman RI dengan opini kualitas tinggi. Layanan administrasi kependudukan juga didekatkan ke masyarakat melalui inovasi Paksu, dengan pola jemput bola dengan menjangkau 150 desa dan kelurahan. Di bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis menjangkau 15.553 peserta didik baru, SD dan SMP, serta menargetkan 22.632 seragam gratis di 2026. Kemudian sektor kesehatan, layanan kesehatan hadir dengan puskesmas Mider untuk masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Sejak Maret hingga Desember 2025, tercatat 28.123 kunjungan layanan. Upaya ini juga diperkuat dengan bantuan iuran BPJS Kesehatan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Lampung Utara yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ada pula program renovasi rumah tidak layak huni, merealisasikan 438 unit rumah melalui pendampingan teknis dan sinergi pendanaan dari APBD serta dukungan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga saat ini banyak memanfaatkan layanan berbasis digital, termasuk juga di era keterbukaan informasi publik dengan menghadirkan layanan informasi dan kerjasama media melalui aplikasi digital resmi berbasis teknologi internet. Selain itu juga melakukan pendekatan kolaboratif di mana seringkali bupati maupun wakil bupati membuka ruang dialog dengan menerima audiensi dari instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, hingga tokoh agama. Tidak ketinggalan di sektor pertanian, Lampung Utara menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung komoditas jagung dan ubi kayu di Provinsi Lampung. Dengan produksi jagung 150.319 ton dan ubi kayu 767.435 ton, menempatkan Lampung Utara peringkat kedua penghasil ubi kayu di Provinsi Lampung. Selain itu juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sebagai sarana peningkatan produksi serta memberikan pendampingan pada kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen terus mendukung upaya percepatan swasembada pangan dengan memperkuat pendampingan petani, meningkatkan produktivitas, dan menjaga stabilitas pangan demi masyarakat luas. Sejalan dengan itu, penguatan nilai tambah juga diperkuat melalui kerjasama pembangunan satu pabrik pengolahan tapioka swasta sebagai bagian dari upaya hilirisasi komoditas pertanian. Sementara di perkebunan, hilirisasi tebu didorong lewat perluasan areal dengan target 5.823 hektar, dengan 2.700 hektar yang telah terrealisasi, membawa Lampung Utara untuk proses perluasan dan bongkar ratun tercepat kedua se-Indonesia. Di perikanan, sentra budidaya air tawar nila dan lele dikembangkan di Bukit Kemuning, Abung Tinggi, dan Tanjung Raja. Produksi budidaya dan tangkap di 2025 mencapai 9.082 ton atau meningkat 6,74% dari tahun sebelumnya. Operasi daerah properti yang bisa dijalankan sebagai pusat transaksi ekonomi antar masyarakat dan koperasi. Selama 2020 ini sekalian menurut data yang disampaikan teman-teman dari BNI ada 120 KDNP yang akan dibangun tahun 2026. Walaupun ada katakan ada 220 lebih desa yang sudah menghibahkan dana untuk pendidikan operasi dan merah putih. Nah, kita harapkan nanti lebih dari 20 bisa tercapai namun nanti masyarakat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan harapkan KDNP ini menjadi rival dari industri ekonomi seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Ini yang sudah cita-cita pemerintah Prabowo menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian yang berikutnya, rasio ini juga kita turun dari 0,8 menjadi 0,2. Rasio ini kalau sekarang ini adalah tingkat kesenjangan antara miskin dan kaya. Semakin rendah rasionya semakin. Tim Redaksi Lampung Utara melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.